Ohayou gozaimasu, minasan. Bertemu lagi di pertemuan kedua dengan saya Feni Sensei. Pertemuan kedua kita kali ini saya akan mengajarkan penggunaan partikel no dan partikel wa. Pada minggu lalu saya telah mengajarkan bagaimana cara perkenalan diri dalam bahasa Jepang. Ini slide ini adalah ringkasan dari minggu lalu. Hajimemashite, watashi no namae wa Feni Sensei desu. Jakartaから来ました。私は八つ大学の先生です。私は26歳です。どうぞよろしくお願いします。Nah, di bawahnya adalah kosakata-kosakata yang bisa kalian hafalkan dan bisa digunakan untuk variasi perkenalan diri kalian. Nah, di sini adalah kosakata subjek, watashi, artinya saya, anata, artinya kamu, minasan, artinya semuanya, dare, itu untuk kalimat tanya, yaitu siapa. Kosakata pekerjaan atau profesi. Ini ada pilihan kosakatanya. Gakusei artinya murid, kaishain artinya karyawan, isha artinya dokter, dan engineer yang artinya insinyur. Untuk kosakata negara, ini adalah pilihan kosakatanya. Amerika adalah negara Amerika, Burazilu artinya negara Brazil, Doitsu negara Jerman, France negara Prancis, Chugoku negara China, Indonesia negara Indonesia. Dan ini ada kosakata perkenalan diri yang tadi saya sebutkan. Hajimemashite artinya salam kenal, dozo yoroshiku onegai shimasu artinya senang berkenalan denganmu. Berikut adalah kosakata tambahan. Ohayou gozaimasu yang artinya selamat pagi. Nani namisai itu umur. Lalu ada san untuk panggilan sopan ke lawan bicara, atau chan yaitu panggilan ke anak kecil. Nah, kita mulai pertemuan kita kali ini dengan penggunaan partikel no dan partikel wa. Di dalam bahasa Jepang ada banyak sekali partikel. Kali ini kita belajar dulu no dan wa. Ini adalah 4 contoh kalimat. Yang pertama, kore wa jishou desu, yang artinya ini adalah kamus. Nah, di bawah sini adalah penjelasan. Aku baca dulu semua ya. Yang kedua, kore wa komputa no hon desu. Ketiga, sore wa watashi no kasa desu. 4, kono kasa wa watashi no desu. Nah, di nomor 1, ini ada partikel wa di sini yang memiliki arti adalah. Sehingga kore itu artinya ini, wa adalah, jishou itu artinya kamus, dan des itu untuk akhiran dari kalimat positif. Kore wa jishou desu. Ini adalah kamus. Dan nomor 2, kore wa komputa no hon desu. Nah, di sini ada wa yang artinya menerangkan subjek, dan no itu yang menyatakan keterangan dari objek utama. Nah, di sini ada 2 kata benda dalam satu kalimat ini. Komputer yang artinya komputer, dan hon yang artinya buku. Nah, objek utama itu ada di paling terakhir, dan keterangan dari objek pertamanya ada di paling depan. Dan tengahnya itu menggunakan partikel no. Jadi kore wa komputa no hon desu, yang artinya ini adalah buku komputer. Agak terbalik ya dengan bahasa Indonesia. Lalu yang ketiga, sore wa watashi no kasa desu. Yang ketiga ini artinya sore itu artinya itu, wa adalah watashi saya, dan ada no dan kasa itu artinya payung. Jadi itu adalah payung milik saya. Di nomor 3, no ini memiliki arti kepemilikan. Sehingga watashi no kasa, payung saya. Nah, yang keempat juga mirip dengan nomor 3. Tapi penempatan
kata no-nya itu berbeda. Pertama, kono kasa wa watashi no desu. Artinya payung ini adalah milik saya. Nah, kono kasa di depan, no ini untuk menunjuk langsung subjeknya, yaitu payung. Kono itu payung ini jadinya. Kono kasa jadi payung ini. Adalah milik saya. Watashi no desu. Nah, di sini kono kasa itu harus ada kata bendanya. Kalau menggunakan kono. Kalau hanya kore, itu tidak perlu kata benda. Langsung bisa menggunakan wa. Nah, kono kasa artinya payung ini. Nah, kira-kira kalau payung itu ada yang bisa tebak? Kalau payung itu sono kasa. Gitu. Nah, ini adalah contoh kalimat untuk partikel wa. Yang pertama, kore wa terehon kado desu ka? Ini kalimat interrogatif, kalimat tanya, karena belakangnya desu ka. Yang artinya, apakah ini kartu telepon? Kore adalah ini, telepon kado itu artinya kartu telepon. Jawabannya, hai, so desu. Ya, betul. Ini juga kalimat, jawabannya adalah kalimat positif. Kalimat pernyataan. Nah, nomor 2, sore wa noto desu ka? Ini adalah pertanyaan, kalimat interrogatif, belakangnya desu ka? Yang artinya, apakah itu buku catatan? Sore itu untuk jauh, menunjuk jauh. Jadi di sini dia menunjuk apakah itu buku catatan. Ini ada jarak dari si pembicara. Yang jawabannya ie so ja arimasen, techo desu. Jawabannya ini kalimat negatif. Belakangnya itu jadi ja arimasen. Kalau positif, dia so desu. Desu untuk kalimat positif, negatifnya ja arimasen. Pertanyaannya, kalimat interrogatifnya itu jadi desu ka. Nah, untuk jawaban di nomor 2, ie so ja arimasen. Ie tidak, so ja arimasen, bukan. Techo, dia mengkonfirmasi kalau itu bukan buku catatan, tapi itu agenda. Techo artinya agenda. Nomor 3, sore wa nan desu ka? Sore wa artinya itu, nan desu ka itu bentuk tanya. Desu ka, nan itu apa? Jadi, artinya apakah itu? Jawabannya, kore wa meishi desu. Nah, seperti di pertemuan minggu lalu, orang Jepang itu jarang menyebutkan subjek. Sehingga kalau ini di dalam kurung, kalau tidak pakai subjek pun tetap betul dan tetap sopan. Jadi jawabannya bisa meishi desu. Ini adalah kartu nama. Atau kore wa meishi desu. Itu artinya pun sama, ini adalah kartu nama. Nomor 4, kalimat tanya interrogatif desu ka itu bisa digunakan 2 kali dalam satu kalimat. Namun artinya itu jadi atau. Nah, seperti kalimat ini. Kore wa kyu desu ka? Nana desu ka? Kore itu artinya ini. Apakah ini 9 atau 7? Lalu jawabannya kyu desu. Ini 9. Lalu slide ini adalah contoh kalimat untuk partikel no. Nomor 5, sore wa nan no zashi desu ka? Nah, sore itu artinya itu, nan itu apa, dan ini ada kata no, dan zashi itu artinya majalah. Desu ka itu untuk akhiran kalimat interrogatif. Nah, di sini no ini untuk mengutarakan keterangan dari suatu objek utama, kata benda itu. Jadi karena ini majalah, dia bertanya, ini majalah apa?
Nah, jawabannya dia menerangkan kalau Jidosha no Zashi desu. Majalah tentang mobil. Nah, sebenarnya Zashi saja itu sudah majalah, tapi ada karena si yang tanya itu mau keterangan lebih lanjut itu majalah apa, maka yang jawab itu menggunakan no untuk memberikan keterangan di depannya. Jidosha no zachi desu. Majalah tentang mobil. Nah, yang keenam, are wa dare no kabang desu ka? Ini pun kalimat interrogatif, kalimat tanya. Are itu juga artinya itu, tapi are itu untuk menunjuk benda yang sangat jauh, namun masih bisa terlihat oleh mata. Kalau sore itu juga jauh. Kalau yang dekat kan kore. Sore itu jauh, are itu sangat jauh tapi masih terlihat oleh mata. Lebih jauh daripada sore. Are wa dare no kabang desu ka? Artinya tas itu milik siapa? Milik siapa tas itu? Kabang itu artinya tas dan dare itu siapa? Ada no di sini kepemilikan. Jadi itu milik siapakah tas itu? Jawabannya Sato-san no kabang desu. Tas milik Sato-san. Nah, 7. Kono kasa wa anata no desu ka? Nah, di sini ada dua penggunaan no. Di mana no yang di depan sebagai subjek itu harus digabung dengan kata benda. Karena kono yang ada kalau kono itu tidak bisa berdiri sendiri seperti kore, sore, dan are. Kono itu harus ditambahkan kata benda karena untuk menunjuk langsung kata bendanya. Kono kasa wa anata no desu ka? Payung ini apakah milik Anda? Atau apakah payung ini milik Anda? Jawabannya iye watashi no ja arimasen. Tidak, bukan milik saya. Ini adalah kalimat negatif. Sehingga jawabannya iye, tidak. Watashi no ja arimasen. Bukan punya saya. Bukan milik saya. Terakhir, kono kagi wa dare no desu ka? Kono, karena depannya kono, maka dia tidak bisa berdiri sendiri, dia harus disambung dengan kata benda lain, yaitu kagi, yang artinya kunci. Jadi kunci ini milik siapa? Atau milik siapa ke kunci ini? Jawabannya watashi no desu. Nah, karena ini kalimat pernyataan, kalimat positif, maka watashi no akhirannya tetap des, menggunakan des. Milik saya. Nah, berikut adalah contoh variasi kalimat yang mungkin kalian bisa gunakan dan hafalkan kosakatanya. Dan untuk memperjelas juga penggunaan kore, sore, are, dan kono, sono, ano. Yang pertama, kore wa jisho desu. Artinya, ini adalah kamus. Atau bisa juga yang kedua, shimbun, yang artinya majalah. Kore wa shimbun desu. Ini adalah majalah. Yang selanjutnya, kore wa meishi desu. Ini adalah kartu nama. Kalau ada interrogatif di sini, nan, yaitu kore wa nan desu ka? Jadi, apakah ini? Yang kedua, penggunaan deska di dalam satu kalimat dia dua kali ya, sehingga dia artinya menjadi atau, yaitu dia ingin konfirmasi. Sore wa borupon desu ka? Shapu pensiru desu ka? Nah, artinya apakah itu sebuah bolpen atau pensil? Yang kedua, ini dia mengkonfirmasi angka. Sore wa ichi desu ka? Nana desu ka? Apakah itu angka 1 atau angka 7? Nah, yang kedua adalah sore wa a desu ka? O desu ka? Apakah itu huruf A dalam hiragana atau O dalam hiragana? Karena A dan O hurufnya mirip.
Sehingga mungkin orang itu suka rancu, ini tuh A atau O. Yang ketiga, kore wa jidosha no hon desu. Yang artinya ini adalah buku otomotif, buku tentang mobil. Kore wa jidosha no hon desu. Bisa juga diganti dengan kata benda di bawah ini. Kore wa komputer no hon desu. Ini adalah buku tentang komputer. Nah, yang kedua adalah nihongo, yang artinya bahasa Jepang. Sehingga bisa diganti kore wa nihongo no hon desu. Yaitu artinya ini adalah buku tentang bahasa Jepang. Jadi kalau di bahasa Indonesia, objeknya itu disebut duluan objek utama, baru keterangan dibelakangkan. Kalau dalam bahasa Jepang, keterangan itu di depan, lalu disambung dengan no, lalu objek utamanya, kata benda utamanya. Yang terakhir, kore wa nan desu, nan no hon desu ka? Buku ini tentang apa? Buku apakah ini? Selanjutnya, keempat, are wa watashi no tsukue desu. Dia menggunakan are. Are itu menunjuk. Itu dengan jarak yang jauh. Lebih jauh daripada sore. Nah, are wa watashi no tsukue desu. Itu adalah meja milik saya. Are wa sato-san no tsukue desu. Itu adalah meja milik Sato-san. Are wa sensei no tsukue desu. Itu meja milik guru. Are wa dare no tsukue desu ka? Pertanyaan interrogatifnya bila mau menanyakan orang itu menggunakan dare. Jadi itu meja milik siapa? Lalu yang selanjutnya nomor 5, are wa watashi no desu. Nah, ini penggunaan no yang untuk di akhir kalimat. Yang nomor 4 itu kan ada di tengah-tengah untuk menjelaskan kepemilikan. Nah, kalau yang nomor 5 itu langsung pernyataan ini milik siapa. Jadi, are wa watashi no desu. Are itu jarak yang jauh. Are wa watashi no desu. Itu adalah milik saya. Are wa sato-san no desu. Itu adalah milik Sato-san. Are wa sensei no desu. Itu adalah milik sensei. Are wa dare no desu ka? Itu adalah milik siapa? Nah, di sini tidak peduli objeknya itu apa, karena dia langsung are, langsung wa. Tapi yang jelas, di sini dia menekankan bahwa itu adalah milik saya atau Sato-san atau gurunya. Nah, kalau ini yang terakhir itu kono techo wa watashi no desu. Karena di depannya itu menggunakan no, sehingga dia butuh kata benda, butuh objek yang diberi keterangan. Baru wa. Jadi subjek di depan ini kono techo, agenda ini. Kono techo wa watashi no desu. Agenda ini adalah milik saya, milikku. Kono kagi wa watashi no desu. Kono kagi, kunci ini adalah milik saya. Kono kabang wa watashi no desu. Tas ini adalah milik saya. Terima kasih. Semoga kalian mengerti pembahasan hari ini adalah penggunaan partikel no yang memiliki fungsi kepemilikan dan menunjukkan keterangan di benda atau bisa digunakan juga di akhir kalimat. Dan juga partikel yang artinya adalah dan untuk menerangkan subjeknya. Bila ada pertanyaan, silakan hubungi saya. Terima kasih. Arigatou, minasan.